Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab, Universitas Islam Negeri Sibar Syahud Jati Cirebon, dengan NIM 2485130021. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah desain konten digital, yaitu membuat web. Nah, di sini saya membuat web dengan judul Lentera Mahasiswa yang sesuai dengan NIM yang ditugaskan, yaitu membuat perform interaksi pengguna. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam halaman web. Nah, di sini di halaman web ada beranda tentang kami, forum cerita, tantangan harian, ruang karya, dan kontak. Nah, di dalam web Lentera Mahasiswa ini merupakan ruang aman untuk mahasiswa untuk saling mendukung, berbagi cerita, beban, dan tumbuh bersama tanpa rasa takut. Nah, pada background di beranda awal ini sebelumnya itu polosan, tidak ada gambar. Nah, di sini saya menambahkan prompt ilustrasi gambar agar tidak terlalu polos. Nah, langsung saja kita klik mulai sekarang. Nah, di sini ada emot-emot untuk mengekspresikan bagaimana perasaanmu hari ini. Nah, di sini ada emot senang, lelah, cemas, sedih, dan bersemangat. Nah, jika kita hari ini merasa senang, kita tinggal klik senang, atau lelah, cemas, sedih, dan bersemangat. Nah, jika kita klik senang, di sini akan muncul kata-kata yaitu senang melihatmu bahagia, tebarkan senyummu, dunia butuh itu. Nah, jika lelah juga akan muncul kata-kata yang berbeda, yaitu di sini ada kata-kata kamu sudah berusaha keras hari ini, tarik napas, kamu layak istirahat. Nah, jika cemas juga di web ini akan muncul kata-kata yang berbeda. Nah, jika kita merasa cemas akan muncul kata-kata tarik napas dalam 1, 2, 3, kamu aman di sini. Nah, jika kita merasa sedih, di sini juga akan muncul kata-kata kamu tidak sendiri, ada yang peduli padamu, termasuk kami di sini. Nah, jika kita bersemangat juga akan muncul kata-kata yang berbeda juga, yaitu kamu sedang on fire. Gunakan momentum ini untuk hal-hal yang luar biasa. Nah, pada awalnya di kata-kata di setiap emot-emot ini itu sama semua. Nah, saya memprom agar semua kata-kata itu disesuaikan dengan emot-emot atau perasaan yang mengekspresikan hari-harinya itu. Nah, selanjutnya ada bagian ruang bernapas. Nah, di sini ruang bernapas ini untuk menenangkan pikiran sejenak. Nah, kita bisa mengklik mulai bernapas. Nah, pada hitungan 4, 3, 2, 1 itu tarik napas, dan 4, 3, 2, 1 setelahnya itu hembuskan. Nah, jika sudah cukup, kita tinggal klik berhenti. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada tantangan kebaikan hari ini. Nah, di sini ada berikan pujian tulus kepada satu temanmu hari ini. Nah, jika kita sudah melakukannya, kita tinggal klik saya sudah melakukan ini. Maka akan muncul kata-kata yaitu kamu luar biasa. Nah, selanjutnya di sini juga saya menambahkan menu tentang surat dari masa depan. Nah, saya menambahkan ini karena untuk penyemangat dari kakak-kakak tingkat atau alumni yang pernah melewati badai yang sama. Nah, seperti contohnya ini dari kakak tingkat alumni angkatan 2019 yang memberikan penyemangat, yaitu dulu aku juga merasa skripsi itu mustahil, aku menangis di perpustakaan dan hampir menyerah. Nah, tapi hari ini aku sudah bekerja di tempat yang aku impikan.
Percayalah, kamu lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Nah, di sini juga tidak hanya satu surat dari kakak-kakak tingkat, itu ada beberapa surat. Nah, ada ini dan juga yang lainnya. Nah, atau kakak tingkat kalau mau mengirimkan pesan untuk menginspirasi atau memberikan nasihat, itu bisa langsung menulis di tulis surat untuk adik tingkat. Nah, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, ceritakan pengalamanmu dan berikan semangat untuk adik tingkat yang sedang berjuang. Nah, kalau sudah ditulis suratnya, tinggal klik yang kirim surat ini. Nah, bagian selanjutnya saya juga menambahkan pojok tanya ahli. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Contohnya yaitu ini ada pertanyaan, bagaimana sih cara menghadapi tekanan skripsi yang bikin overthinking. Nah, di bawahnya itu akan otomatis ada jawabannya langsung. Contohnya adalah jawaban yang ini nih. Wajar banget kalau skripsi bikin stres. Coba pecah jadi tugas-tugas kecil, 1 paragraf per hari pun itu sudah termasuk kemajuan. Nah, jangan lupa istirahat dan cerita ke teman. Kamu nggak harus sempurna, yang penting konsisten. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan lainnya seperti aku habis patah hati dan nggak bisa fokus kuliah, normal nggak sih? Nah, di situ juga akan langsung otomatis muncul jawabannya. Nah, jika kita ada punya pertanyaan lain tapi tidak ada di pertanyaan-pertanyaan yang atas tadi, nah kita bisa mengirim pertanyaan kita sendiri. Di sini ada kolom kirim pertanyaanmu secara anonim dan ahli kami akan menjawab di sesi berikutnya. Nah, di sini kita tinggal klik yang kirim pertanyaan. Nah, maka langsung muncul di sini dan kamu tinggal klik nama, email, dan pesan. Maka akan langsung otomatis masuk ke email. Nah, selanjutnya ini ada menu tentang. Nah, di Lentera Mahasiswa ini yaitu platform interaksi mahasiswa yang menyediakan ruang aman berbagi cerita, saling mendukung, dan bersama-sama menjaga kesehatan mental di lingkungan kampus. Nah, di sini itu identitasmu akan terjaga dan cerita bisa tanpa rasa takut. Nah, di komunitas ini juga saling peduli dan menguatkan satu sama lain. Nah, di forum ini juga itu inklusif atau bebas untuk semua mahasiswa, dan setiap langkah di forum ini itu merupakan kemajuan yang berarti, dan kita juga bisa tumbuh bersama di forum ini. Nah, misinya adalah menciptakan ekosistem digital yang mendukung kesehatan mental mahasiswa melalui komunitas anonim, tantangan kebaikan harian, dan ruang kreatif yang membebaskan karena setiap mahasiswa itu berhak didengar. Nah, selanjutnya itu ada menu forum cerita. Nah, di sini kita bisa bercerita-cerita tentang hari-hari kita. Bagaimana, apakah kita merasa senang, sedih, cemas, atau apapun itu kita boleh menceritakan semuanya di sini. Nah, di sini juga saya menambahkan prompt, yaitu komen dan like otomatis dari webnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada yang cerita, hari ini aku merasa sangat bahagia sekali. Nah, di sini akan otomatis ada komenannya langsung dan juga like-nya. Nah, kalau kita mau cerita, kita langsung bisa nulis ke sini, diklik aja. Nah, misal mau kita cerita apa, nah misal kita cerita hari ini aku senang sekali karena
cerita sama teman. Nah, kalau sudah diketik, kita bisa langsung kirim anonim. Nah, maka akan langsung otomatis masuk ke sini. Nah, selanjutnya itu ada tantangan harian. Nah, di dalam tantangan harian ini itu setiap harinya berbeda-beda. Nah, di hari Senin itu ada tarik napas dalam 5 kali dan minum air putih. Di hari Selasa itu ada berikan pujian tulus kepada satu temanmu. Dan di hari Rabu itu tantangannya tuliskan 3 hal yang kamu syukuri pagi ini. Di hari Kamis itu ada jalan kaki 10 menit tanpa HP. Nah, di hari Jumat itu kirim pesan semangat ke seseorang. Dan di hari Sabtu itu tantangannya dengarkan lagu favoritmu dan bernyanyi. Nah, di hari Minggu itu luangkan waktu untuk dirimu sendiri. Nah, jika kita sudah menulis atau melaksanakan tantangannya, nah kita tinggal klik saya sudah melakukan ini, maka akan muncul kata-kata seperti ini untuk mengapresiasi. Nah, selanjutnya di sini juga ada menu ruang karya. Nah, di ruang karya ini kita bisa menulis cerpen, novel, puisi, atau semuanya yang kita mau ceritakan. Nah, awalnya di sini juga tidak ada ilustrasi gambar seperti ini. Awalnya itu hanya polosan dan tidak bisa diklik. Nah, saya prompt itu supaya ada ilustrasi gambar dan bisa diklik supaya bisa kebaca semua. Contohnya ini ada cerpen hujan di balik jendela. Nah, kita tinggal kalau mau melihat semuanya kita tinggal klik dan akan langsung muncul semua cerpennya. Nah, begitu juga cerpen atau novel yang lainnya. Nah, kalau kita mau menulis, kita tinggal klik mulai menulis. Nah, di sini kita tinggal klik judulnya apa, mulai menulis, dan mulai menulis ceritamu di sini. Nah, di sini juga kita bisa memilih mau menampilkan nama atau anonim. Nah, di sini juga ada pilihan cerpen, novel, atau puisi. Jadi kita memilih mau nulis apa. Nah, selanjutnya itu ada menu kontak. Nah, kontak di sini adalah untuk ada pertanyaan atau butuh bantuan apapun. Nah, itu bisa menghubungi email atau telepon yang tertera di situ. Nah, kita lanjut masuk ke akun admin. Email admin dan password di sini. Pada menu admin ini forum-forum yang ada di bagian beranda tentang atau yang lainnya, nah kita itu bisa mengontrol. Nah, di sini kita bisa mengedit atau menghapusnya. Nah, contohnya ini cerita saya hari ini sangat senang sekali. Nah, di sini kita bisa mengeditnya dan bisa menghapusnya. Nah, awalnya itu tidak ada tanda edit dan hapus. Saya menambahkan prompt itu. Di sini juga ada menu komentar yang dari bot langsungnya. Nah, kita juga bisa mengeditnya. Selanjutnya ada karya juga, ada tantangan. Ini bisa juga mengedit dan menghapusnya dan menonaktifkannya. Nah, di sini surat-surat juga ada yang disetujui, ada yang udah disetujui, ada yang belum, ada yang bisa diedit juga dan dihapus. Nah, ini bisa diklik ya, bisa diedit juga dan bisa dihapus. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pojok tanya ahli juga bisa. Nah, misal ada pertanyaan dan jawaban lain yang otomatis masuk di beranda webnya. Nah, ini bisa kita menulis di sini.
Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.